yang lain. Kita ngomongnya kita, bukan saya. Kita tuh punya tanggung jawab yang lain. Kita harus bisa menyelaraskan dengan kepentingan keluarga, kepentingan umat, mengurus umat gitu. Makanya beliau punya waktu untuk menjadi imam besar di New Zealand gitu ya. Imam besar tuh kan setelah siap, kalau nggak salah beliau juga sekarang itu kan menjabat menjadi kayak MUI-nya di New Zealand gitu ya, yang sertifikasi halal dan lain sebagainya. Beliau juga seperti itu gitu kan. Belum lagi dakwahnya sekarang juga meluas, bukan hanya di New Zealand tapi juga di Indonesia gitu kan. Nah itu dia itu tujuan hidupnya tuh ya, kalau misalnya orang luar itu pasti ngomongnya kan achieve more ya, bagaimana kita bisa mendapatkan lebih. Nah, jadi kalau teman-teman juga misalnya sekarang nih dalam memiliki kebijakan dalam hidup, mau melangkah, misalnya memilih pekerjaan, ada misalnya peluang atau misalnya apapun itu, kalau ngomongnya adalah achieve more, tujuannya adalah bagaimana mendapatkan lebih banyak gitu kan ya, lebih banyak materi gitu kan, lebih banyak ketenaran, lebih banyak popularitas atau misalnya apapun itu. Nah itu yang akhirnya membawa kita justru pada sesuatu yang jauh daripada tujuan besar kita sebetulnya gitu ya, yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau itu memahami tugas dan tanggung jawabnya ya. Jadi cari nih. Dan di sini justru dikasih tahu kan, tugas dan tanggung jawab kita itu sebagai seorang muslim itu jelas gitu. Ya walaupun misalnya tadi luar biasa ya, ternyata orang tuanya ya almarhum gitu kan, almarhum tuh sangat beliau muliakan, sangat memberikan impact besar dalam kehidupannya. Tapi bilang gitu, gimana ya kalau orang tua kita kan nggak gitu ya. Kita nanya, berani dijawab, ya mana ya gunawan sih ya. Iya kan katanya ya hari ini tuh kan memang fatherless katanya ya, ketiadaan sosok seorang ayah itu yang akhirnya menjadikan ya muslim seperti hari ini, negara kita seperti hari ini. Ketiadaan seorang ibu juga itu menjadi pandemi, menjadi sesuatu yang justru menjadi permasalahan utama, ketidakhadiran ibu dan ayah dalam institusi keluarga. Ya kita putus rantai itu gitu. Kita putus rantai itu. Kalau misalnya ngerasa aku kan nggak bisa kayak Ustadz Reza kayak gitu, nelfon ayahnya dikasih panduan gitu kan ya, ayahnya memberikan visi besar. Ayo putus rantai itu. Kalau memang misalnya kita ngelihat bahwa zaman-zaman orang tua kita memang zaman-zaman memang dihilangkan Islam dalam kehidupan gitu ya. Ini teman-teman tuh harus sangat bersyukur. Mungkin zamannya Bapak, zamannya kita ya Pak Rustam ya, Islam itu emang beneran tidak dijadikan panduan hidup ya. Jauh banget. Buat diri kita sendiri aja. Lehung gitu ya, ainu soleh oke dah. Seketik ada soleh teh gitu. Kalau sekarang mah masya Allah gitu ya, udah lebih baik dan lain sebagainya. Itu tuh patut teman-teman syukuri, dan itu diputus rantainya di kita. Nah minimal dengan ngelihat Ustadz Reza itu, kita harus punya cita-cita untuk anak kita gitu nanti, untuk anak-anak kita yang akan kita lahirkan, yang akan kita didik untuk bisa menjadi pejuang seperti itu gitu, menjadi orang-orang besar seperti itu. Kebayangnya kalau anak kita bisa ngomong kayak gitu, memuliakan orang tuanya, memuliakan ibu bapaknya, ini kebaikannya nggak akan putus di kita sebagai orang tuanya, pasti akan sampai juga ke nenek kakeknya, ke anak cucunya dia gitu. Ya masya Allah ya, betul ya. Jadi kita harus punya cita-cita, walaupun mungkin kita kayaknya telat deh gitu kan, gue sekolah udah beres gitu ya. Sementara Ustadz Reza tadi kan, Syekh Reza itu dari umur 16 tahun tuh udah ke New Zealand gitu kan, diarahkan oleh orang tua dari sini. Kok kita telat gitu kan ya, udah di sini, udah jadi generasi sandwich katanya tadi ya gitu. Kalau ngomongin hari generasi-generasi yang sekarang tuh harus membiayai dirinya sendiri, membiayai keluarganya, juga membiayai orang tuanya. Ya walaupun itu memang sebetulnya sesuatu yang luar biasa ya, yang Allah kasih ke kita gitu, kesempatan untuk berwalidain. Nah jadi teman-teman tadi ya, orang tua menanamkan visi, maka ayo kita ya menjadi orang tua yang punya visi hidup, vision of life yang diberikan di KUNI kita ini. Jangan sampai enggak dikerjain, jangan sampai enggak dijadikan sebagai panduan, sebagai peta kita itu mau kemana, sehingga kalau mau ke sana kita harus ngapain. Jangan sampai enggak gitu. Siapa yang masih belum punya vision of life setelah 3 bulan di sini, tapi belum bikin vision of life-nya siapa? Ayo, yang baru denger aja vision of life. Cum.
Nya tengah cowok itu gini kabeh sedana ieu nah dekat lima loba aku ibu teh. Misteri berapa persen ya? Teman-teman katanya ada 100 lebih ya sekarang tim kita. Berapa orang yang udah ngumpulin misteri? Ada misteri, ada. Kurang lebih baru antara 25% sampai 30%. Oh iya, alhamdulillah. Itu pun kayaknya baru dikumpulin, belum dijadikan sebagai peta hidup ya. Yang baru 25% gitu ya. Gimana kita mau memutus rantai itu gitu kan? Kalau kita mau tetap jadi orang tua yang seperti orang tua kita yang belum tahu, belum paham, dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari panduan Rasulullah. Dan kita mau mengikuti hal yang sama gitu, padahal kita punya kesempatan, didorong gitu untuk bisa punya visi hidup gitu. Nah, ini tuh gimana gitu? Kalau misalnya enggak ini. Jadi tolong ya leader-leader halakohnya jangan pernah merasa bahwa terlalu sulit untuk bisa mendorong teman-temannya untuk punya visi hidup ya yang diselaraskan. Dan jangan pernah lupa untuk tadi mengkaitkan kenapa sih teman-teman harus ada di koni kita, kenapa harus mengerjakan pekerjaan yang sekarang, apa tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'alanya, untuk Rasulullahnya itu apa, untuk diri kita sendirinya itu apa. Itu tuh ingetin teman-teman leader. Kalau merasa misalnya ngerasa kayak aduh gue juga bingung ya bikin visi hidupnya juga agak masih ngaco-ngaco apalagi ngajarin, ya sok atuh minta kelas ke sendiri. Dan ibu ada belum diambil Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini ya maksimalkan gitu. Kalau kata saya dia maksimalkan. Nah itu ya, tolong kalau misalnya ngerasa belum pede untuk bisa ngajarin visi, membuat vision of life kepada teman-teman halakohnya, maka ayo adain. Lalu teman-teman harus mampu menjadi guru dan menjadi orang yang paling berpikir bagaimana visi hidup tersebut menjadi arah hidup gitu ya. Jadi minimal atau sebulan sekali, seminggu sekali itu dibaca lagi, diperbaiki, dievaluasi. Udah sampai belum ya ke sana? Berapa persen ya nyampe ke sana? Bikinnya juga belum. Ya gimana mau jadi kayak beliau gitu kan ya? Bagaimana mau dapat pertolongan Allah tadi yang kata beliau itu nggak logika, nggak bisa sih dihitung matematik tuh nggak bisa, nggak masuk logika. Ini benar-benar pertolongan Allah aja karena Allah ridho bersama pada orang tua kita ridho dan kita bisa membuat orang tua kita ridho seperti itu. Nah kalau misalnya di dalam tujuan hidup kita tuh nggak nyampein tuh, nggak nulisin di situ bahwa kita birrul walidain itu adalah salah satu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ya gimana kalau kita nu aya meureun kita juga pakeuheuh sama kolot teh ya, dan zaman-zaman segini-gini tuh suka bentak aja tuh sama orang tua tuh, ibu juga ngerasain gitu. Kalau nggak mikir birrul walidain kayaknya susah gitu untuk bisa akur sama orang tua tuh. Ya nggak ya gitu ya. Jadi ya itu penting gitu. Kalau misalnya enggak ya itu miracle atau keajaiban tuh nggak akan hadir dalam kehidupan kita. Semuanya itu hanya logika sesuai dengan kemampuan kita. Aduh kita teraya di dia gitu kan ya, kayak gini kemampuannya terbatas ya, gimana bisa nyampe pada hal-hal besar, bisa memberikan perbedaan kehidupan pada anak cucu kita tuh gimana, kita bisa untuk umat itu kayak gimana, berkontribusi untuk umat tuh kayak gimana gitu. Kayaknya jauh karena pakai logika kita sendiri, kemampuan kita sendiri, enggak achieve miracle, enggak minta keajaiban dari Allah, enggak minta pertolongan Allah gitu ya teman-teman. Lalu tadi kita juga belum selesai tuh, ibu kan bapak tuh punya cita-citanya itu pengen jadi peternak sebetulnya. Kalau ibu cita-citanya satu, ingin anak ibu ini, ingin suami ibu menjadi pengusaha penolong agama Allah gitu. Dan ingin anak ibu juga menikah dengan pengusaha yang bisa menaklukkan Eropa dan menolong agama Allah di sana. Selalu kayak gitu. Itu dari Isa. Kan SD ya saya. Mama apa sampai gitu kan ya. Sampai gitu ya. Jadi memang dari dulu tuh gitu, dan kayak selalu dipertemukan dengan orang-orang yang mampu mewujudkan itu, mimpi itu. Oh ternyata itu tuh bener ya. Ternyata bisa ya orang tuh perpaduan dari mimpinya ibu dan bapak tuh ada di satu orang ini tuh, itu tuh kayak
kayak belum tercapai mimpinya udah kecapai gitu. Karena tuh Allah ngasih tahu iya ada yang kayak gitu tuh gitu. Maka kalau orang yang bisa, kamu juga bisa. Jadi itu tuh luar biasa gitu. Jadi kayak beliau ini jadi kayak jawaban dari Allah kalau aku tuh insya Allah bisa mencapai hal tersebut. Ya jadi ini tuh kayak kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama. Ketika ibu mencoba untuk memiliki visi hidup, maka Allah pertemukan gitu ya, walaupun baru sekedar lewat YouTube. Kan mungkin kalau teman-teman ada YouTube ini lewat nggak ada punya artinya kan buat teman-teman. Tapi buat ibu yang punya, ya Allah, aku kan pengen gitu anakku